Oke, jadi ingat nih Kang Alif stereotip lama nih, jadi kayak kalau orang pendiam tuh cocoknya jadi penulis katanya gitu. Kalau cerewet cocoknya jadi MC, nah gitu kan ya. Walaupun sebenarnya nggak sesederhana itu ya Kang Alif ya. Iya. Wah ini suka bicara nih, udah kamu jadi MC aja gitu ya. Nah Gitu. iya benar. Dan itu sebenarnya wajar banget. Oke. Karena kita nggak mau salah kan gitu, maksudnya Iya, takut betul. gitu kan, takutnya salah milih dan itu wajar banget. Cuman yang penting adalah kita harus belajar pelan-pelan, kenalin diri dan berani ngambil langkah meskipun kecil. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Grafocast, podcast yang ngobrolin hal-hal seputar psikologi, kepribadian, karir, sampai grafologi dengan cara yang santai tapi tetap banyak insight-nya. Nah, kali ini kita akan bahas sesuatu yang relatable nih. Kenapa? Karena kita akan bahas nih tentang kenapa sih kita tuh sering bingung menentukan karir. Mungkin ada teman-teman semua gitu ya di sini yang ngalamin di posisi galau itu ya Kang Afif ya. Jadi sebenarnya tuh kayak aku harus kerja di bidang apa ya gitu, cocoknya di mana ya, kalau salah pilih nanti gimana ya. Nah, bingung soal karir ini bukan cuma dialami fresh graduate aja, tapi juga orang yang udah kerja bertahun-tahun nih Kang Afif ya. Nah, ada yang tiba-tiba pengen pindah bidang, ada yang merasa stuck, bahkan ada yang merasa salah jalan nih dari awal nih Kang Afif. Iya bener banget dan biasanya dilema karir ini muncul karena banyak faktor. Ada pengaruh dari keluarga, bisa ngaruh, ada karena tekanan sosial, sampai ke rasa di mana dirinya tuh kayak belum mengenal diri sendiri. Menariknya, kebingungan ini sebenarnya bisa dipahami dari sisi psikologis dan juga kepribadian. Bahkan grafologi juga itu bisa ngasih insight tambahan untuk kita semua. Nah, itu dia Kang Afif. Jadi sebenarnya episode kali ini kita bakal bedah bareng kenapa nih kita sering bingung soal karir, peran kepribadian itu di dalamnya, terus hambatan-hambatan yang bikin makin rumit ya, dan bagaimana grafologi bisa bantu untuk menjadi pencerahan gitu Kang Afif. Yes, betul banget. Dan materi ini pas banget buat Anda yang lagi galau sama karir, atau mungkin buat HR juga bisa, ya psikolog juga bisa yang banget sering nemuin kasus-kasus seperti ini. Yuk kita mulai ngobrolnya bareng-bareng. Oke, nih Kang Afif nih, sebelum kita mulai lebih jauh gitu ya, nih aku mau nanya dari hal yang dasar dulu nih. Sebenarnya kenapa sih banyak orang sering bingung menentukan karir? Kayaknya tuh hampir semua orang tuh pernah ngalamin fase galau ini nih Kang Afif. Iya, itu benar banget ya. Dan memang salah satu alasannya itu banyak orang yang belum benar-benar kenal sama dirinya sendiri. Jadi ketika harus milih jalur karir, itu banyak di antara mereka yang akhirnya bingung harus milih ngikutin siapa nih. Bahkan kadang-kadang suka, wah kayaknya harus ngikutin ekspektasi orang lain. Entah itu keluarga, temen, atau tren di masyarakat. Tapi iya juga sih Kang Afif ya. Jadi kayak keingat nih ada teman aku nih kuliahnya jurusan A ya kita sebut gitu ya. Tapi ujung-ujungnya kerjanya di bidang B gitu Kang Afif. Karena katanya lebih gampang cari kerja. Nah jadi ya sebenarnya kayak kalau kayak gitu nggak puas-puas banget gitu loh Kang Afif. Betul banget itu. Nah itu contoh nyata. Ya, jadi ada banyak contoh-contohnya ya. Jadi ada faktor lain itu salah satunya lah dari tekanan sosial. Ada yang ngerasa kerja itu harus di kantor yang besar, kantor yang udah jelas, padahal belum tentu cocok sama personalitinya, sama kepribadiannya. Jadi makin bingung ya karena ngerasa harus memenuhi standar dari orang lain gitu ya. Iya benar. By the way, mau nanya nih, kalau Dania sendiri ya, sempat bingung nggak waktu mau menentukan karir? Waduh, waktu pas nentuin karir sempat sih Kang Afif, sempat bingung ya. Karena kalau aku lebih bingungnya itu misal nih aku lebih bisa atau misalnya suka di bidang ini gitu, tapi aku juga sebenarnya bisa juga nih suka gitu di bidang yang lain kayak gitu. Jadi kayak ada beberapa opsi, tapi bingungnya tuh sebenarnya aku untuk yang berkarir atau misalkan yang cocok untuk dijadiin karir itu yang mana ya kayak gitu. Jadi kayak banyak ya pengen ini gitu. Betul ya gitu. banget. Nah mungkin teman-teman juga ada yang ngerasain ini ya, karena ini adalah yang umum ya, dan bisa dibilang alami lah gitu ya, dialami oleh banyak orang. Bahkan ada juga yang bingung, saya ngikutin passion atau nyari kerja yang lebih aman aja ya gitu, meskipun saya nggak suka-suka banget gitu. Kayaknya tuh kayak ditarik antara dua arah sekaligus ya, jadi mau ke sini atau mau ke sini gitu. Nah jadi intinya kebingungan karir itu biasanya muncul karena
kurangnya self awareness. Oh, Orang seringkali belum tahu nih, sebenarnya apa sih potensi saya, apa sih minat saya sesungguhnya, dan gaya kerja sendiri itu seperti apa gitu. Nah, benar banget Kak Alfi. Ini jelas banget ya Kak Alfi. Jadi sebenarnya bingung karir itu bukan karena kita nggak mampu, tapi bisa lebih karena kita tuh belum kenal diri sendiri gitu secara mendalam gitu ya Kak Alfi ya. Betul banget, betul banget. Nah, oke. Jadi kalau misalkan kita rekap ya Kang Afif ya, sebenarnya kebingungan karir itu biasanya tuh muncul karena kita tuh belum kenal diri sendiri gitu ya Kang Afif ya. Ditambah juga ada faktor-faktor luar seperti kayak ekspektasi standar orang lain kayak gitu ya. Baik keluarga maupun lingkungan juga. Nah, di segmen berikutnya kita akan bahas lebih dalam nih tentang peran kepribadian dalam menentukan karir. Karena ternyata nih ya Kang Afif ya, tipe kepribadian kita ini bisa sangat mempengaruhi arah karir yang kita pilih. Jadi jangan kemana-mana ya teman-teman. Stay tune. Kamu masih sering berantem sama pasangan kamu? Gak lagi deh, karena aku sudah baca buku Psikologi Pasangan yang bantu mengenal pasangan dan membangun hubungan yang harmonis. Di buku ini, kamu akan pelajari grafologi pasangan, tips and trik 6 tes psikologi, bahkan love language. Dapatkan sekarang juga. Oke, nih Kang Afif, tadi kan kita udah bahas nih tentang bingungnya orang karena tekanan sosial dan kurangnya kenal diri sendiri gitu ya. Nah, tapi sebenarnya aku tuh penasaran banget nih Kang Afif ya. Sebenarnya seberapa besar sih peran kepribadian dalam menentukan karir seseorang? Besar, itu besar banget itu. Jadi misalnya nih ya, kalau misalnya ada orang dengan kepribadian extrovert, contoh aja sederhana gitu. Biasanya kan dia lebih nyaman ketika bekerja yang berhubungan banyak interaksi sama orang lain. Nah, biasanya tuh cocok tuh kalau untuk sales, public relations, broadcasting gitu. Sedangkan untuk yang kayak introvert gitu, yaitu lebih cocoknya yang nggak terlalu banyak ketemu orang. Contohnya analis, riset, desain gitu. Nah, itu seperti itu. Jadi personality bisa ngaruh terhadap ini. Jadi ingat nih kalau stereotip lama nih, jadi kayak kalau orang pendiam tuh cocoknya jadi penulis katanya gitu. Kalau cerewet cocoknya jadi MC, nah gitu kan ya. Walaupun sebenarnya nggak sesederhana itu ya Kang Afif ya. Iya. Wah ini suka bicara nih, udah kamu jadi MC aja gitu ya. Nah gitu. Iya benar. Ya betul. Nah dan betul juga ya gitu. Jadi nggak sesederhana itu karena yang namanya personality, kepribadian itu kan kompleks. Betul. Ada orang yang introvert tapi dia punya kemampuan komunikasinya bagus. Nah sebaliknya ada orang yang extrovert tapi justru senang itu kerja di balik layar. Nah, makanya penting banget kita itu untuk mengetahui kombinasi dari kepribadiannya, dari sifatnya. Bukan sekedar label, oh kamu kayak gini, kamu kayak gitu. Coba kalau Dania nih, ya penasaran. Ada nggak pengalaman ketika ngelihat orang itu kok kayaknya nggak nyambung ya pekerjaannya, karirnya sama kepribadiannya? Kayaknya sih pernah ya Kang Afif ya, aku sempat ngelihat orang itu gitu ya, karena yang dia tuh tipe yang super perfeksionis, tapi dia kerja di bidang yang chaos banget gitu loh Kang Afif, yang deadline tuh harus mepet, yang kayak kejar tayang dan lain-lain gitu, tapi dia tuh jadinya tuh stres yang kayak stres banget kayak gitu Kang Afif. Iya, kebayang ya orangnya perfeksionis, harusnya rapi, yang teratur, tertata, tapi kayak gitu kan. Karirnya, pekerjaannya harus nuntut yang cepet, deadline yang bisa jadi nggak sempurna tapi sudah jadi gitu ya. Iya, betul. Yes, betul banget. Nah, itu salah satu contoh nyata. Nah, jadi kalau kepribadiannya nggak match sama karirnya, biasanya apa yang terjadi? Ya biasanya jadi stres, nggak betah, bahkan bisa sampai burn out. Benar. Tapi berarti bisa dibilang kayak mengenali kepribadian itu jadi salah satu kunci utama juga ya Kang Afif ya untuk berkarir gitu. Jadi karir nggak cuma sekedar untuk jangka pendek, tapi untuk jangka panjang juga ya Kang Afif ya? Betul. Bisa menikmati itu gitu. Dan serunya lagi ya, itu lewat grafologi, analisis tulisan tangan itu bisa ngeliat kecenderungan ini. Oh ya? Contoh misalnya, kalau kita ngeliat ada orang yang nulisnya itu rapi, titiknya, huruf I-nya titiknya lengkap gitu. Oh ini berarti orang ini detail, teliti, cocok nih untuk pekerjaan-pekerjaan administratif, analitis, misalnya ya contoh ini mah. Atau misalnya si B tulisannya besar, dinamis, ya spontan gitu. Nah itu ini cocok nih untuk pekerjaan yang memang membutuhkan ruang ekspresi lebih besar. Misalnya di bagian kreatif, leadership, seperti itu. Wah, keren banget nih Kang Afif. Jadi sebenarnya tulisan tangan juga ya bisa ngasih clue ya Kang Afif ya untuk arah karir yang lebih pas buat seseorang gitu ya Kang Afif ya. Yes, betul banget. Oke, jadi
aku bisa simpulin nih Kang Afif nih ya. Jadi kepribadian itu sebenarnya punya pengaruh besar banget dalam menentukan karir. Nah, kalau karir sesuai kepribadian, kita juga mungkin lebih betah terus sama mungkin lebih produktif ya Kang Afif ya. Betul. Dan apalagi kalau lewat grafologi, kita juga bisa nih dapat insight tambahan tentang kecenderungan itu. Yes. Nah, di segmen berikutnya kita akan bahas nih lebih spesifik lagi apa aja hambatan-hambatan yang bikin orang makin bingung nih menentukan karir. Misal dari overthinking sampai takut salah pilih. Jadi jangan kemana-mana ya. Stay tune. Nah, Kang Afif, kalau tadi kita kan udah bahas tentang soal kepribadian ya. Yes. Aku pengen tanya nih Kang Afif nih. Selain faktor kepribadian, sebenarnya tuh apa aja sih hambatan yang bisa bikin orang tuh bingung untuk nentuin karir, Kang Afif? Oh, itu banyak. Oh, Ya. apa itu? Salah satunya overthinking. Oke. Ya. Jadi overthinking itu kebanyakan mikir. Iya. Ya, jadi takut salah pilih, akhirnya nggak jalan-jalan juga. Nah, itu salah satu yang paling banyak tuh. Iya, benar. Jadi kayak istilahnya tuh kayak buka menu di restoran, saking banyaknya pilihan, jadi malah bikin bingung gitu ya. Sebenarnya mau makan apa sih gitu kan? Tapi sebenarnya kalau ini bedanya kalau karir mungkin taruhannya lebih gede ya Kang Afif ya. Jadi nggak cuma salah pesan makanan, tapi kayak wah masa depan aku kayak gimana besar, gitu ya. gitu. Pas Iya. makan ya paling udah order yang lain gitu kan. Iya. Iya betul gitu. Itu dia. Hmm. Terus udah gitu yang menghambat itu adalah karena takut gagal. Oh. Nah, ini banyak nih iya, ya orang yang sebenarnya udah tahu minatnya apa, tahu nih, oh saya minatnya apa gitu ya, tapi nggak berani ngelangkah karena khawatir salah arah atau nggak berhasil. Padahal dia tahu dia tuh seneng itu, tapi takut gitu. Itu. Oh, iya benar-benar. Ini banyak banget sih kasusnya Kang Afif. Aku banyak banget mendengar kasus-kasus yang karena ketakutan duluan kayak gitu ya kan Kang Afif ya. Jadi dia sebenarnya bukan passionnya dia. Dan dia nggak terlalu suka sama pekerjaannya, cuman dia nggak berani pindah atau kayak keluar gitu dari pekerjaannya gitu. Jadi kayak takut gagal gitu. Karena kalau dia keluar dari tempat sebelumnya tuh bisa aja kayak ngejalanin yang dia suka gitu ya Kang Afif ya. Iya, betul. Nah itu banyak tuh, ya itu banyak banget gitu. Udah kayak gitu, yang membuat menghambat itu adalah karena kena efek FOMO. FOMO itu fear of missing out. Yes. Ini umum nih ya, contoh misalnya gini. Melihat temennya udah lulus, dia panik. Melihat temennya sukses di bidang tertentu, dia ikut-ikutan. Padahal belum tentu ini teh sesuai sama karakteristiknya dia. Betul. Melihat teman-temannya misalnya sukses di konten kreator, Iya. dia ikut-ikutan gitu ya. Melihat temennya sukses di jualan makanan, dia ikut-ikutan juga. Takut ketinggalan gitu. Padahal ya itu tadi belum tentu itu teh skillnya dia dan passion-nya dia. Itu banyak yang ngehambat tuh. Iya benar. Jadi kayak lomba lari yang nggak jelas arahnya ya Kang Afif ya. Iya betul. Pengen ikut ini, ikut itu gitu. Jadi semua ikut sprint padahal jalurnya sebenarnya beda-beda ya Kang Afif ya. Betul banget. Gitu. Jadi intinya hambatan-hambatan itu yang membuat seseorang itu akhirnya stuck di persimpangan. Mereka bingung. Bukan karena nggak punya potensi, tapi karena banyak faktor yang menarik ke arah berbeda. Gitu. Jadi kayak Dania tadi bilang, saya tuh sebenarnya karena mau ini. Iya. Nah, coba kembali nih ya. Kalau Dania nih waktu itu kan banyak pilihan. Iya. Menurut Dania, apa hambatan terbesar waktu menentukan karir nih? Kalau aku pribadi, dulu sih lebih ke bener ya, takut salah pilih gitu. Kayak ada bayangan, terus nanti gimana ya kalau aku milih ini, aku bakal nyesel atau enggak ya gitu sih Kang Afif. Jadi kayak lebih ke lama untuk mutusin langkahnya sih Kang Afif. Iya, betul. Dan itu sebenarnya wajar banget. Oke. Karena kita nggak mau salah kan gitu, maksudnya takut betul. gitu kan, takutnya salah milih, dan itu wajar banget. Hampir semua orang itu pernah ngalamin fase itu. Yes. Aku juga sama demikian gitu. Mungkin teman-teman di sini juga sama ngalamin ya. Cuman yang penting adalah kita harus belajar pelan-pelan, kenalin diri dan berani ngambil langkah meskipun kecil. Setuju banget Kang Afif. Jadi kalau kita simpulin ya, sebenarnya hambatan umum dalam menentukan karir itu sebenarnya ada banyak ya Kang Afif ya. Tadi dari mulai overthinking, takut gagal, sampai bahkan FOMO ya Kang Afif ya. Yes. Karena ngelihat orang lain gitu kan. Nah, padahal sebenarnya kuncinya bukan hal-hal tersebut gitu ya.
yang penting adalah mengenali diri kita sendiri dan berani ambil keputusan. Yes. Nah, di segmen berikutnya kita bakal bahas sesuatu yang menarik banget. Gimana grafologi bisa membantu kita memetakan potensi karir yang sesuai kepribadian. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Grafocast. Yes. Duh, ini anak baru udah 3 bulan kerja, diajarin berkali-kali, nggak bisa lagi. Gimana dong, kerjaan banyak. Kenapa sih? Kelihatannya stres banget. Bukannya kemarin itu udah ada karyawan baru ya yang bantuin kamu? Iya, ini ada karyawan baru, kemarin udah diajarin berkali-kali. Kayaknya nggak cocok deh, kemarin buru-buru pas rekrutmen, takut nggak ada yang daftar. Aduh, kasihan banget. Makanya nih, bisa baca buku ini. Dengan baca buku cocok, rekrutmen bisa jadi lebih gampang dan tepat sasaran. Nah, ini buku yang aku cari, buku cocok. Nah, biar karyawan makin cocok, mulainya dari buku cocok. Nah, Kang Afif, dari tadi kan kita udah bahas nih, bingungnya orang nentuin karir karena faktor luar dan kepribadian. Yes. Nah, sebenarnya aku penasaran nih Kang Afif nih, grafologi itu bisa ngebantunya tuh menemukan karir itu lewat mana sih Kang Afif? Iya, yang pasti jawabannya lah bisa ya, bisa Iya. banget gitu. Grafologi bisa ngebantu untuk menemukan karir. Bahkan itu salah satu klien yang cukup banyak tuh ini, gitu kan, karir, profesi, ya gitu. Jadi grafologi itu kan analisis tulisan tangan. Nah dari situ kita bisa ngeliat tuh, ya. Jadi kecenderungan kepribadian seorang, apakah dia tipe detail, kreatif, dia suka tantangan, atau lebih nyaman di zona nyaman gitu. Dan itu banyak yang bisa digali. Dan tentu aja itu relate, nyambung sama pilihan karirnya. Gitu, atau rekomendasi karirnya seperti apa gitu. Oke. Contohnya gimana nih Kang Afif? Biar teman-teman mungkin bisa kebayang nih. Contoh, misalnya kalau ngelihat tulisan, misalnya teman-teman nih, ngelihat ada orang yang tulisannya kecil-kecil, Ya. rapat-rapat, rapih banget. Nah, apalagi tadi ya, huruf I-nya misalnya titiknya lengkap gitu. Yes. Oh, ini mengindikasikan orangnya teliti, ya, Oke. analitis gitu. Ya udah, berarti cocok untuk bekerja di bidang yang memang membutuhkan akurasi tinggi, seperti misalnya riset, Oke. akuntansi, farmasi gitu. Sementara kalau orang-orang yang tulisannya besar-besar, ngalir, dinamis, ya, spontan, nah itu kan berarti menggambarkan ekspresivitas dirinya. Iya. Ya udah, berarti cocok tuh untuk pekerjaan yang memang memberikan dia ruang bebas yang besar. Oke. Kreatif, public speaking, leadership gitu, ya. Yang ketemu-ketemu orang, nah itu cocok tuh yang seperti itu. Wah, keren banget ya nih. Jadi seolah-olah tulisan tangan itu kayak peta kecil gitu ya buat menunjukkan arah potensi karir kita. Yes, betul banget. Dan menariknya lagi, kadang hasil grafologi itu bisa ngebuka wawasan baru. Ada orang yang tadinya udah ngerasa cocok di satu bidang, Oke. tapi begitu dianalisis, ternyata potensi terbesarnya itu justru ada di bidang lain. Oke. Gitu. Nah, coba kembali ke pengalaman Dania ya waktu pas karir gitu. Kalau Dania sendiri pernah nggak ngerasain tulisan tangan itu bisa nunjukin karakter atau arah karirnya Dania? Nah, ini aku sempat juga kan tulisan aku dianalisis lewat grafologi. Jadi katanya tulisan aku tuh tipe yang cenderung sistematis, rapi, terstruktur kayak gitu ya Kang Afif. Jadi ukurannya juga nggak terlalu besar, tapi nggak terlalu kecil juga. Nah, jadi kayak pas-pas aja gitu. Nah, terus juga bentuk, nah yang aku notice juga sebenarnya kayak ternyata A aku tuh katanya bentuknya hurufnya tuh unik katanya kayak gitu. Jadi dari gabungan tanda-tanda tadi katanya aku tuh cenderung lebih cocok ke pekerjaan yang cukup jelas, yang terstruktur gitu ya, yang predictable, tapi juga ngasih ruang untuk tetap berkreasi. Nah, tapi pas dikasih tahu hasil itu, ternyata bener juga iya sih gitu. Aku memang ketika aku dikasih pekerjaan yang seperti itu, aku lebih happy gitu loh, kayak lebih menikmati pekerjaannya gitu Kang Afif ya. Dan apalagi kalau pekerjaannya itu dikasih kesempatan yang tipe-tipe untuk apa ya, inovatif, yang terus-terus inovatif gitu. Nah, tapi tetap ya dalam lingkup yang jelas dan terarah gitu Kang Afif. Nah, relate berarti ya gitu. Relate Itu banget. membantu banget gitu ya. Ya, nah, itu contoh nyata. Ya, Yes. jadi teman-teman juga sama ya gitu. Jadi grafologi itu bisa ngebantu kita untuk mengenal diri lebih baik lagi. Dan itu menurut saya, ya gitu menurut aku itu salah satu bekal penting supaya kita nggak salah ketika milih jalur karir. Iya, Gitu. benar-benar. Jadi teman-teman juga sebenarnya bisa ya untuk analisis tulisan tangan lewat grafologi itu Betul. benar-benar relate banget nih. Jadi kalau aku simpulin nih ya Kang Afif ya, ternyata grafologi itu bisa jadi alat bantu banget
untuk teman-teman semua, sekaligus untuk memahami potensi diri teman-teman juga. Jadi karena dari tulisan tangan itu bisa kelihatan kecenderungan kepribadian yang nyambung ke arah karir kita gitu kan Afif ya. Oke, nah habis ini kita masuk ke bagian favorit aku nih, yaitu adalah fun fact grafologi. Jadi kita bakal bahas nih kisah-kisah unik orang yang karirnya ketemu justru setelah tahu karakter dirinya tuh lewat tulisan tangan, Kang Afif. Stay tune. Ingin tahu karakter dan potensi seseorang lebih dalam? Layanan konsultasi grafologi hadir dengan solusi untuk analisa tulisan tanganmu yang mudah dipahami, cepat, dan akurat. Tersedia jenis paket sesuai yang kamu butuhkan. Konsultasikan sekarang dengan kunjungi link di sini. Nah, Kang Afif, kita kan udah bahas panjang nih tadi soal karir dan grafologi gitu ya. Nah, sekarang aku mau tanya nih Kang Afif, ada nggak sih sebenarnya kisah unik atau fun fact grafologi yang nyambung sama tema ini? Ada banget. Ya. Salah satu yang menarik itu pernah ada kasus di mana dia itu ya waktu awal kuliah itu ngerasa cocoknya itu jadi akuntan. Oke. Dia tipe perfeksionis, teliti, detail seperti itu. Nah tapi waktu coba dianalisa gitu kan, dia suka dianalisa, ya orang-orang kan suka gitu, coba dong analisain gitu. Nah waktu pas dibaca itu ternyata kelihatan ada potensi yang kuat di bidang komunikasi. Jauh banget ya Kang Afif ya? Iya. Jadi gitu. Antara yang dia kira dia seperti apa, terus pas dibaca ternyata beda banget. Ada potensi gitu lainnya, betul. Gitu. Nah, memang awalnya dia ragu, ya. Tapi setelah dicoba, ternyata jadi direkomendasikan kan gitu. Ya udah, bukan berarti harus pindah jurusan, jangan. Ya gitu. Kalau dia memang udah passion situ nggak apa-apa. Cuman dengan bakatnya ini, dengan temuan ini, jadi direkomendasikan jadi trainer atau konsultan di bidang akuntansi itu, gitu. Nah, udah tuh ya akhirnya berkembang, alhamdulillah. Jadi sebenarnya grafologi itu bisa ngasih insight baru yang kadang nggak kepikiran sama kita. Keren juga ya Kang Afif. Jadi kayak punya jalan alternatif gitu ya, yang dibukain pintunya lewat analisa grafologi. Yes, betul banget. Bahkan ada penelitian juga yang nunjukin bahwa hasil analisa tulisan tangan itu, hasil grafologi itu bisa ngebantu HR ya di HRD di perusahaan dalam memetakan karyawannya ke posisi yang lebih sesuai. Jadi bukan sekedar hobinya apa, ijazahnya seperti apa gitu, tapi karakter asli seseorang juga itu menjadi pertimbangan banget. Kayak psikotes lah gitu, kayak psikotesnya. Jadi sebenarnya nanti biar karyawannya itu sendiri pun the right man on the right place gitu. Ya lebih potensinya kayak kamu di bidang ini gitu ya. Betul. Oke, nah ini menarik banget. Jadi fun fact hari ini, jadi kadang karir terbaik kita tuh justru nggak sama dengan apa yang kita kira ya, tapi bisa ketahuan lewat jejak kecil dari tulisan tangan. Yes, betul. Oke, jadi fun fact kali ini ngajarin kita nih bahwa kebingungan karir itu sebenarnya wajar. Tapi kadang jawabannya bisa datang dari hal-hal sederhana ya. Jadi kayak seperti tulisan tangan gitu. Dan ternyata grafologi juga bisa nih membuka perspektif baru tentang potensi diri teman-teman. Kita udah ngobrol panjang lebar banget nih soal kebingungan menentukan karir. Jadi kalau aku rangkum, sebenarnya kebingungan itu biasanya muncul karena kitanya tuh kurang kenal diri gitu ya Kang Afif ya. Betul. Selain itu juga bisa terjebak ekspektasi orang lain. Dan ditambah hambatan yang tadi ya, ada overthinking, takut gagal, terus sama FOMO juga. Fear of missing out. Dan takut ketinggalan sama teman-teman yang lain. Yes, betul banget gitu. Dan juga kita udah bahas kalau kepribadian itu punya peran besar dalam arah karir kita ya, arah karir teman-teman semua. Kalau karirnya sesuai dengan kepribadian, biasanya lebih tahan lama dan bikin kinerja kita itu lebih produktif. Nah, dan yang menariknya nih ya Kang Afif ya, ternyata grafologi juga bisa nih bantu memetakan potensi karir lewat tulisan tangan. Jadi sebenarnya kita tuh bisa lebih jelas gitu ya, melihat kecenderungan diri kita tuh sebenarnya kemana sih gitu ya, menemukan kemungkinan tuh jalur baru yang nggak kepikiran mungkin sebelumnya Kang Afif. Yes, betul banget. Jadi kuncinya bukan cuma milih karir yang kelihatannya keren, tapi milih karir yang cocok sama siapa diri kita sebenarnya.
Setuju banget. Jadi semoga obrolan ini juga bisa jadi bahan refleksi buat teman-teman semua yang lagi galau nih untuk menentukan karir. Tapi ingat ya, bingung itu sebenarnya wajar, tapi jangan berhenti sampai di situ. Cari cara nih buat lebih kenal diri dan salah satunya bisa lewat grafologi ya Kang Afif. Yes, betul banget. Dan untuk teman-teman yang pengen tahu lebih jauh lagi soal potensi kepribadian lewat tulisan tangan, Betul. langsung aja kunjungi grafologiindonesia.com atau follow Instagram dan TikToknya di @grafologi_indo. Banyak insight menarik yang bisa bantu Anda untuk semakin mengenal diri sendiri. Juga untuk Anda yang ingin dianalisis tulisan tangannya, bisa ke grafologiindonesia.com/tes strip grafologi. Nanti kita analisakan untuk Anda. Oke, thank you banget Kang Afif dan thank you banget juga untuk teman-teman semua udah dengerin Grafocast bareng aku Dania dan Afif. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa kenali diri kamu biar langkahmu makin mantap. Bye-bye. Bye.